Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus naas yang dialami seorang wanita yang terjadi di Kediri, Jawa Timur. Kasus yang bener-bener naas yang dilakukan orang ini yang padahal bapak kandungnya sendiri. Karena secara mental dan finansial ya orang ini kayaknya masih jauh dari kata siap untuk menikah. Yang akhirnya dipaksakan sampai berakhir jadi kasus horor yang harus kita bahas di sini. Supaya nantinya dari apa yang terjadi di sini bisa jadi bahan pembelajaran kita semua. Terutama untuk kalian-kalian yang belum menikah. Jangan sampai memaksakan kalau mental dan finansial belum siap, karena bisa berdampak buruk apalagi sampai terjadi yang kayak dilakukan orang ini di kasus ini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi sebelum kita mulai ada pesan-pesan dulu nih. Nah jadi kalian pernah gak sih lagi belajar apapun malah makin bingung sama penjelasan dari internet. Untungnya sekarang ada AI yang bisa bantu jelasin lebih oke. Ternyata Okta juga sekarang ada fitur AI-nya. Jadi Okta adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak tahun 2011. Punya lebih dari 40 juta akun trader aktif yang udah beroperasi di lebih dari 180 negara. Yang udah berhasil meraih lebih dari 60 penghargaan bergengsi. Okta juga punya materi yang lengkap termasuk akun demo buat kita belajar dulu sebelum trading real. Dan mereka juga punya Okta Trader yang sekarang makin canggih karena dilengkapi fitur AI pattern recognition, yang mana ini AI yang bisa mengenali pola trading, yang mana fitur ini bisa bikin kalian dapat insight yang lebih akurat supaya keputusan trading kalian jadi lebih tepat. Jadi untuk mengaksesnya kalian bisa akses lewat web atau aplikasi Android. AI-nya ini bisa baca pola-pola kayak channel ascending atau descending, double top atau bottom, flag, hand and shoulder, rectangle, dan triangle. Yang mana semua time frame didukung. Itu kayak M1, M5, M15, M30, H1, H4 sampai D1. Jadi untuk kalian yang sebagai pengguna bisa bertindak lebih awal dan selangkah lebih depan dengan bantuan AI. Jadi yuk biarin AI lihat kesempatannya dan bertindak sebelum yang lain tahu. Nah jadi download Okta Trader sekarang. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, itu aja pesan-pesannya. Jadi sekarang langsung aja nih kita lanjut ke kasusnya. Jadi semuanya bermula dari orang ini yang bernama Suprapto yang dikenal dengan panggilan Toto. Yang mana semasa mudanya ya dia ini tinggal di kampung halamannya di Desa Sambi yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selama mudanya tinggal di sana, Totok ini dikenal sebagai pemuda yang tidak bersosial ke warga desanya termasuk tetangganya. Ya karena dia ini cuma menghabiskan waktunya di rumah. Sedangkan di rumah, Totok juga punya sikap yang kurang terpuji karena suka marah-marah bahkan teriak sampai sering membanting barang-barang yang ada di rumahnya. Karena sering ngamuk bahkan cuman karena alasan sepele sekali pun. Karena ini keluarganya pun sempat kewalahan yang akhirnya sempat menduga kalau Totok ini ngalamin kelainan jiwa. Jadinya ya dia pun sempat dibawa buat berobat ke wilayah Nganjuk. Tapi setelah berobat tetap aja nggak ada perubahan. Gimana Totok ini masih sering ngamuk bahkan sempat meresahkan warga sekitar rumahnya. Sampai ketua RT-nya pun ya itu sempat turun tangan buat menangani sikap temperamen Totok ini. Nah jadi kayak gitulah latar belakang di saat dia muda. Tapi dengan semakin dewasanya dia, akhirnya ya secara perlahan Totok pun mulai sedikit agak tenang. Yang mungkin karena faktor bertambahnya usia. Sampai akhirnya di tahun 2002 saat dia yang udah berusia 32 tahun, Toto pun akhirnya menikah dengan istrinya yang bernama Sulastri yang berasal dari Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluih yang masih berada di kawasan Kediri. Setelah nikah mereka pun tinggal numpang di rumah orang tua istrinya yang ada di Desa Bangle, yang tinggal dengan bapak mertuanya yang bernama Pak Mariono yang bekerja sebagai petani. Sedangkan Toto saat itu cuman bekerja serabutan yang kerja kalau ada yang minta tolong aja. Nah selama gak ada yang minta tolong, Toto pun cuman menghabiskan waktu dan beras di rumah. Terus setelah setahun menikah di tahun 2003 istri Toto pun akhirnya mulai mengandung anak pertama mereka. Tapi selama hamil ya Totok ini tuh jarang memperhatikan istrinya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tuh karena dia yang gak punya uang. Terus di saat istrinya yang mulai hamil besar, Totok ini justru kabur dengan pergi ke rumah kerabatnya di Blitar dengan ninggalin istrinya di rumah. Bahkan sampai istri yang udah bersalin, Totok ini tuh masih juga belum pulang. Bahkan sama sekali enggak bertanggung jawab dengan bantu membiayai persalinan istrinya. Nah karena proses lahiran yang membutuhkan biaya, jadinya ya bapak istrinya pun mulai nyariin sampai akhirnya nemuin Toto di Blitar buat minta uang sebesar 1 juta untuk menebus lahiran anaknya. Tapi karena Totok yang ngaku gak punya uang, akhirnya ya bapak mertuanya pun pasrah dan berusaha mencari uang sampai akhirnya berhasil menebus biaya persalinan cucunya yang emang sama sekali tanpa bantuan Toto, yang juga enggak datang untuk ngelihat istri dan anaknya yang baru lahir, yang mana anak mereka perempuan yang diberi nama Desi Lailatul Khiriyah yang dipanggil Ella. Nah jadinya ya sejak Ella lahir kakeknya yang cuma
kehidupan sebagai petani itu banting tulang untuk membiayai kebutuhan anak dan cucunya. Sedangkan Toto saat itu masih juga belum pulang dan sama sekali enggak menafkahin istri dan anaknya. Tapi biarpun begitu, Ella pun akhirnya tumbuh jadi anak yang pintar, baik, rajin dan lemah lembut. Nah terus saat dia yang masih kecil ya, Ella pun udah bisa ngaji bahkan sampai khatam Al-Quran. Terus 12 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014 saat Ella yang udah duduk di kelas 6 SD, Totok yang sebelumnya udah hilang kabar ya, tiba-tiba balik ke rumah istrinya lagi. Yang mana kedatangannya pun sempat diterima istri dan mertuanya lagi. Bahkan mereka pun ya itu sampai memperkenalkan Ella ke Totok yang sebagai bapak kandungnya. Tapi karena Ella yang cuma dirawat sama ibu dan kakeknya, jadinya setelah Totok ini balik tinggal dengan mereka lagi, Ella pun selalu menghindar untuk dekat sama Totok. Sedangkan di balik itu, biarpun Totok ini udah balik tinggal bareng sama mereka lagi ya, dia itu masih kesulitan menafkahin istri dan anaknya karena masih belum punya pekerjaan tetap. Terus beberapa tahun kemudian yang udah di tahun 2021, setelah Ella lulus SMK ya, dia pun langsung nyari pekerjaan. Yang akhirnya di tahun itu juga dia pun diterima kerja di sebuah toko alat tulis yang ada di wilayah Kediri. Selama kerja, Ella ini dinilai cukup rajin dan sangat bertanggung jawab dari tugasnya. Sampai pemilik tokonya pun seneng sama kinerjanya. Sampai Ella yang saat itu emang kesulitan akomodasi untuk pergi kerja karena emang gak punya kendaraan. Sampai bosnya pun ngasih minjem motor Honda Beat warna biru untuk dibawa pulang, untuk dia pakai pulang pergi kerja. Yang mana Ella ini masuk kerja dari pagi pulang sore. Tapi di siangnya ya, dia ini selalu pulang buat makan siang di rumah. Setelah itu dia ini balik kerja lagi. Dan sejak Ella yang udah kerja, justru Ella ini menjadi tulang punggung keluarganya yang selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dari gajinya. Sedangkan Toto yang sebagai ayahnya ya itu masih belum sepenuhnya menanggung nafkahnya. Bahkan yang parahnya, Totok ini sering datang ke tempat kerja Ella cuman buat minta uang untuk kebutuhan dirinya sendiri di luar. Terus pas di rumah juga, Totok ini malah mulai sering ngatur Ella. Karena Ella yang saat itu emang udah dewasa bahkan udah mandiri ya, sebenarnya udah punya pacar. Jadi karena Totok ini tahu, jadinya dia selalu ngelarang bahkan memarahin Ella karena pacaran. Yang emang ya itu pun jadi alasan mereka ribut. Karena ini kakeknya Ella pun sempat bereaksi dan marah sama Toto sampai sebut kayak gini, kalau Toto yang nggak menafkahin keluarganya sebaiknya jangan banyak bicara. Nah denger itu barulah Totok pun diem. Yang awalnya masalahnya pun sempat selesai. Tapi nggak lama kemudian yang saat itu udah di tanggal 28 Juli tahun 2023, Toto pun lagi-lagi marah bahkan sampai Ella di rumah. Cuman karena pacarnya Ella datang nemuin Ella di depan rumah. Karena ini Ella pun sempat menceritakan masalah ini ke ibunya. Sampai akhirnya masalah ini pun lagi-lagi jadi pertengkaran. Sampai akhirnya inilah yang menjadi sebab akibat dari terjadinya kasus ini. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 4 Juli tahun 2023, sehari sebelum kejadian ini terjadi, tepatnya di sore harinya, Ella pun sempat ketemuan dengan pacarnya di luar yang gak jauh dari rumahnya, yang cuman sebatas ngobrol aja. Tapi Totok yang tahu itu langsung mendatangi bahkan sampai ngusir pacarnya Ella. Yang pasti ya ini pun ngebuat Ella makin sakit hati. Terus besoknya pas Ella kerja di siang harinya kayak biasa dia pun sempat pulang ke rumah buat makan siang. Dimana di rumah ya dia pun sempat curhat lagi sama ibunya. Yang mana tanpa disadari disitulah terakhir kalinya ibunya ngelihat Ella dalam keadaan hidup. Karena setelah makan siang Ella pun sempat pamit dan berangkat kerja lagi. Nah tapi gak lama kemudian ya di sorenya Toto pun pulang ke rumah untuk nemuin istrinya buat ngajak pergi takziah ke rumah kerabatnya yang ada di Blitar dengan jarak sekitar 1,5 jam perjalanan. Jadinya di sore itu Totok dan istrinya pun berangkat takziah ke Blitar menggunakan kendaraan umum. Terus malamnya saat sedang takziah, Totok yang saat itu masih kesal dengan Ella karena masalah kemarin ya, karena dia merasa Ella yang gak menghargai nasihatnya yang masih juga pacaran. Jadinya malam itu juga dia pun langsung balik ke rumah dengan ninggalin istrinya yang sedang takziah. Awalnya ya dia pun sempat nemuin teman-temannya di Blitar buat minum minuman alkohol. Setelah itu ya dia pun langsung menuju ke rumah buat menghajar Ella. Nyampe rumah kebetulan kakeknya Ella yang mau berangkat ke masjid karena ada acara pengajian bapak-bapak malam itu. Jadinya sempat berpapasan sama Totok yang baru nyampe rumah. Tapi setelah kakek Ella pergi, dia pun langsung nyari Ella di rumah yang ternyata masih belum pulang kerja. Nah terus gak lama kemudian ya di jam 9 malam Ella pun baru nyampe rumah. Dimana di situ Toto pun langsung manggil dan langsung memarahi Ella yang sebut kalau dia nggak setuju Ella ini pacaran. Bahkan dengan keadaan yang udah emosi, Toto pun nyuruh dan maksa buat Ella mengutusin pacarnya saat itu juga. Nah Ella yang kesel pasti nolak dan langsung masuk ke kamarnya untuk ganti baju. Karena merasa nggak dihargain, Totok yang udah makin emosi itu langsung ngejar Ella ke kamar, bahkan sampai narik Ella keluar dari kamar. Karena ini Ella pun sempat teriak berusaha menyelamatkan diri. Nah tapi Totok dengan emosinya yang udah meledak-ledak ya, itu langsung membekap bahkan mencekik.
sampai Ella pun lemas yang nyaris kehilangan nafasnya. Setelah lepas dari bekapannya, Ella yang udah ketakutan sempat teriak sambil lari ke kamar mandi. Nah tapi karena panik ya, Ella pun sempat terpleset dan pingsan di kamar mandi. Totok yang ngelihat Ella pingsan terbaring di lantai kamar mandi, entah apa yang dia pikirkan ya, aku pun gak ngerti. Dia pun langsung Ella dengan dalih untuk ngecek apakah kesuciannya masih ada apa enggak. Tapi setelah melakukan itu semua, Totok pun mulai panik dan takut ketahuan dengan apa yang udah dia lakukan. Apalagi yang dia takutkan kalau Ella nanti bisa aja ngadu soal ini semua ke ibu dan kakeknya. Karena udah panik, dia pun mulai berusaha menutupin ini semua yang justru dengan rencana yang lebih horor lagi. Karena setelah Ella sadar ya, Totok pun langsung berusaha mengeksekusi Ella dengan dicek. Nah tapi karena Ella yang masih terus bergerak, jadinya kepala Ella pun dia tenggelamkan ke bak mandi. Nah Ella yang awalnya masih bergerak dengan sisa tenaganya ya, tiba-tiba berhenti bergerak. Nah setelah dia yakin kalau Ella yang udah gak bernafas lagi, dia pun sempat ngambil HP dan cincin Ella. Setelah itu dengan terburu-buru karena takut kakek Ella keburu pulang dari masjid, jadinya ya Totok pun langsung nyari karung untuk ngebungkus tubuh Ella. Tapi karena gak muat, dia pun sempat berusaha dengan ngambilin jilbab yang digunakan Ella untuk ngikat tangannya. Nah setelah itu dia pun sempat kebingungan lagi nyari tali buat ngikat kaki Ella yang belum terikat. Jadinya dia pun ngambil kain di kamar Ella buat ngikat kakinya. Setelah itu ya dia pun langsung ngebungkus tubuh Ella menggunakan 2 karung. Setelah beres, dia pun langsung ngebawa tubuh Ella menggunakan motor kerjanya Ella untuk nyari tempat yang aman untuk ngebuang tubuhnya. Akhirnya setelah muter-muter, dia pun ngebuang tubuh Ella ke saluran irigasi pinggir jalan raya yang ada di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Setelah itu dia pun langsung pergi ke arah Blitar, ngebawa motornya Ella ke tukang cat motor untuk ngerubah warna motornya yang semula warna biru dirubah menjadi warna putih merah supaya nggak dicurigain. Karena setelah itu dia berencana akan menggunakan motor Ella buat kebutuhan sehari-harinya. Nah jadi di malam itu ya motornya pun dia tinggalin di tukang cat motor yang ada di Blitar. Setelah itu Totok pun langsung balik ke takziah rumah kerabatnya karena malam itu istrinya masih di sana. Nah terus karena udah tengah malam ya, Totok pun ngajak istrinya buat nginep di rumah saudaranya di Blitar. Sedangkan kakek Ella yang malam itu baru pulang dari pengajian di masjid itu sempat heran karena rumahnya yang gak ada siapapun. Nah terus pas ngecek kamar Ella, kakeknya pun sempat heran karena kamar Ella yang udah berantakan. Tapi awalnya kakeknya pun sempat ngira mungkin Ella dijemput Totok buat ke takziah keluarganya yang ada di Blitar karena ibu Ella juga memang ada di sana. Nah jadi malam itu kakeknya pun masih nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi besok paginya Totok dan istrinya baru nyampe rumah yang baru balik dari takziah semalam. Nah di situ kakek Ella pun bingung dan nanya Ella di mana. Ibunya Ella juga bingung karena ngiranya Ella ada di rumah. Nah karena kakeknya yang tahu kalau Totok orang terakhir sama Ella, jadinya ya mereka pun nanya ke Totok. Sedangkan Totok jawab dengan spontan yang katanya Ella udah berangkat ke Lamongan karena dapat pekerjaan baru di sana. Karena ini kakek dan ibu Ella pun heran karena sebelumnya Ella nggak pernah cerita mau pindah kerja apalagi kerja keluar kota karena nginget jarak Lamongan yang cukup jauh dari Kediri. Tapi Totok pun jelasin dan berusaha meyakinkan kakek dan ibunya Ella. Sampai akhirnya entah gimana caranya ya mereka pun sempat percaya kalau Ella udah kerja di luar kota. Jadinya setelah itu ya mereka pun ya melakukan aktivitas kayak biasa. Terus nggak lama kemudian Totok yang baru sadar kalau pakaian Ella masih ada di lemarinya, jadinya ya supaya nggak mencurigakan, jadinya dia pun langsung ngemas semua pakaian Ella di lemari. Tapi di tengah-tengah aksinya, ibunya Ella pun sempat mergokin Totok yang sedang ngambil pakaian Ella di lemari dan langsung nanya mau dibawa kemana. Dengan spontan Totok pun jawab yang katanya mau nganter pakaian Ella ke Lamongan karena Ella nggak ngebawa pakaiannya ke sana. Di sini ibunya Ella pun sempat bingung karena yang dia pikirkan kenapa Ella nggak ngebawa pakaiannya sendiri. Padahal Ella ini tipikal anak yang mandiri yang jarang banget merintah orang lain, apalagi ke Totok. Karena Ella dengan Totok ini ya emang kurang dekat, bahkan ngomong pun jarang. Terus ibunya juga mulai kepikiran dan kebingungan kenapa Ella nggak ngomong bahkan nggak pamit kalau mau kerja keluar kota. Nah jadi inilah yang dipikirkan ibunya selama di hari itu. Sedangkan Totok setelah ngemas pakaian Ella, dia pun langsung pergi ke toko fotokopi tempat Ella kerja buat nemuin bos kerjanya dengan sebut kalau Ella udah mutusin berhenti kerja di situ karena udah dapat pekerjaan baru di Lamongan. Bos tokonya pun sempat heran karena sebelumnya Ella nggak pernah berencana dan nggak ada tanda-tanda akan resign. Nah jadi bosnya pun nanya tuh kenapa resign dan kenapa nggak Ella sendiri yang pamit, kenapa harus melalui Totok ini yang sebagai bapaknya. Dengan tergesa-gesa Totok pun jawab secara spontan yang katanya kalau Ella malu berpamitan sendiri. Nah setelah itu tanpa basa-basi ya Totok pun langsung pergi dari toko itu. Karena ini bos tokonya pun sebenarnya sempat curiga karena Totok yang kelihatan tergesa-gesa, yang kelihatan kayak orang panik.
Nah sedangkan Totok ya setelah itu langsung pulang ke rumah kakek Ella lagi. Terus besoknya di tanggal 7 Juli kakek Ella pun mulai cemas karena sampai saat itu mereka masih nggak bisa menghubungi Ella karena nomornya yang udah nggak aktif dari kemarin. Dari sini barulah mereka pun ngerasa banyak kejanggalan karena selain nggak pamit, Ella juga hilang kabar sepenuhnya. Karena ini kakek Ella pun sempat marah sama Toto karena emang Toto orang yang terakhir sama Ella. Bahkan kakeknya juga marah sama ibunya Ella. Bahkan kakeknya ya sampai nyuruh mereka nyari dan bawa pulang Ella balik. Karena ini keluarga dan kerabat pun mulai berusaha nyari. Nah tapi karena udah seharian nggak membuahkan hasil apapun ya, jadinya mereka pun langsung ngelapor ke pihak kepolisian di Polres Kediri soal hilangnya Ella. Dari sini barulah Ella pun mulai masuk daftar orang hilang di wilayah Kediri. Di sisi lain, setelah malam yang naas buat Ella, besok siangnya nih ya di tanggal 6 Juli tahun 2023, seorang petani itu sempat ngelihat karung putih di saluran pinggir jalan raya yang ada di Desa Bulu Pasar yang awalnya sempat dia pikir sampah. Nah, karena karung itu yang menghambat saluran air, jadinya ya dia pun sempat berencana mau mindahin untuk ngebuang karungnya. Nah, tapi nggak jadi karena karungnya yang ternyata cukup berat yang nggak kuat diangkat sendiri. Terus lusanya yang udah di tanggal 8 Juli, ada seorang warga yang lain lagi yang sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya yang juga sempat curiga dengan karung putih itu yang ada di dalam saluran karena mulai mengeluarkan aroma gak sedap. Karena penasaran, dia pun coba ngebuka ujung karungnya. Nah setelah kebuka, dia pun itu kaget karena langsung kelihatan kaki. Karena ini ya dia pun langsung minta tolong ke warga lain di sana dan langsung melaporkan soal ini semua ke pihak kepolisian di Polres Kediri. Gak lama kemudian pihak kepolisian pun mulai berdatangan, yang mana situasinya pun langsung heboh karena cukup menggegerkan seluruh warga di sana. Sedangkan tubuh yang ditemukan di karung itu ya langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk mengidentifikasi identitasnya dan juga diautopsi. Dan di hari itu juga di sorenya polisi pun berhasil mengidentifikasi identitasnya, yang ternyata tubuh yang ditemukan di karung itu adalah wanita yang sempat dinyatakan hilang beberapa hari yang lalu. Karena ini polisi pun langsung mendatangi rumah kakek Ella untuk menyampaikan kalau Ella udah berhasil ditemukan, yang saat itu udah ada di Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dengar kalau Ella udah di rumah sakit, kakeknya pun panik. Ya panik karena takut Ella kenapa-kenapa. Karena saat itu ya kakeknya masih ngira mungkin Ella sedang sakit. Tapi setelah dijelaskan kayak gimana kondisinya, kakek Ella pun shock bahkan sampai pingsan. Karena ini ya pihak keluarga sampai ngumpul dan berusaha memulihkan kakek Ella di rumah. Terus karena pihak keluarga yang mulai sibuk, Totok yang mulai panik keringat dingin ya karena Ella udah berhasil ditemukan. Apalagi sampai polisi yang datang ke rumah buat menyampaikan kabar itu. Jadinya dia pun langsung kabur menggunakan motor Ella tadi, yang kabur di tengah-tengah semuanya yang sedang sibuk karena temuan tubuh Ella. Sedangkan pihak kepolisian itu langsung melakukan penyidikan, termasuk meriksa orang-orang terdekat Ella ya, termasuk kakeknya. Setelah pulih dan udah agak tenang ya, kakeknya pun baru menceritakan semua kejanggalan soal hilangnya Ella. Gitu juga ibunya Ella yang ngakuin semua kejanggalannya. Yang intinya semua kejanggalannya itu mengarah ke Totok yang sebagai orang terakhir sama Ella di malam saat mereka takziah. Gak cuman pihak keluarga, bos toko tempat Ella kerja juga itu ngaku kalau Totok sempat mendatangi tokonya untuk sampein kalau Ella udah berhenti kerja. Dan dia juga jelasin dan akuin curiga dengan Totok saat itu karena tergesa-gesa dan terburu-buru yang kelihatan kayak orang panik. Apalagi yang ngebuat semuanya yakin kalau Totok adalah pelakunya itu karena cuman Totok yang gak kelihatan di tengah-tengah keluarganya yang pada ngumpul karena kejadian ini. Nah karena sadar Totok yang ternyata udah kabur ya, polisi pun langsung melakukan pengejaran. Beberapa hari kemudian polisi pun dapat informasi soal keberadaan Totok yang ada di wilayah Tulungagung yang berjarak sekitar 50 menit dari Kediri. Karena ini polisi pun langsung melakukan pengejaran ke sana, yang akhirnya di tanggal 15 Juli tahun 2023 Totok pun berhasil ditangkap di sebuah SPBU yang ada di Tulungagung. Setelah itu dia pun langsung dibawa ke Polres Kediri untuk diperiksa lebih lanjut dan pastinya diinterogasi. Karena saat itu Totok yang udah pasrah ya, akhirnya dia pun langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Yang tega dan nekat melakukan itu ke Ella yang padahal anak kandungnya itu karena kesel ngelihat Ella pacaran. Dan juga kesel karena dia merasa Ella gak menghargai dia yang sebagai bapak. Terus karena di tubuh Ella juga ditemukan bekas aksi pemerkosaan. Jadinya polisi pun nanya apa yang udah dia lakukan ke tubuh Ella. Disinilah dia pun ngakuin sempat melakukan itu ke tubuh Ella saat Ella yang gak berdaya, dengan alasan untuk memastikan apakah Ella masih perawan apa enggak. Karena pengakuannya ini semua pihak pastinya shock dan kaget dengan apa yang udah dia lakukan ke Ella yang padahal putri kandungnya sendiri, apalagi itu anak tunggalnya. Selain itu, saat dia yang baru ditangkap, polisi juga nemuin selembar surat wasiat yang disimpan Totok ini, yang mana bagian atas suratnya itu udah nggak bisa dibaca karena kena air. Jadi aku baca suratnya itu bagian yang masih kebaca aja.
Aku minta maaf pada orang tuaku sama saudara-saudaraku. Aku pengen ngomong sama Laila alias Ella karena udah sebulan dia tidak mau ngomong sama aku. Aku diusir dari rumah, dibilang stres, dimaki Laila. Laila sekarang berani sama aku gara-gara disuruh ibunya. Ibunya sering ngusir aku. Aku dibilang gila, aku dianggap kerbau. Katanya aku gak pernah ngasih uang. Padahal aku di rumah ya habis banyak uang. Terus karena itu pikiranku jadi stres. Aku kerja jadi gak semangat. Dikasih uang belanja sedikit tidak diterima. Mintanya aku disuruh kerja yang gajinya banyak. Tolong warga kuburkan saya secara massal. Sama tolong kasih surat ini kasihkan ke bayan saya. Nah itu tuh isi suratnya, yang mana isinya ya seolah dialah yang menjadi korban. Tapi anehnya gak ada kalimat maaf yang ditujukan untuk pihak korban atau pihak keluarga istrinya. Dan juga aku gak nemuin adanya kalimat penyesalan yang mengakui kesalahannya sendiri. Bahkan di surat wasiat pun dia gak mengakui kesalahannya. Mungkin iya menyakitkan ya kalau seorang suami gak dihargain apalagi sampai diusir. Tapi kan itu semua ada sebabnya kan, gak mungkin tanpa sebab. Nah di surat wasiatnya dia gak nulis sebabnya. Yang terkesan cuman membela diri dari memanfaatkan keprihatinan. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat sedih di surat wasiat pelaku kejahatan berat dengan tanpa adanya kalimat penyesalan dari apa yang udah dia lakukan. Yang mana itu surat wasiat yang ditulis Totok ini saat dia melarikan diri, yang udah berniat mau pindah alam nih dia. Tapi syukurnya sebelum semuanya terjadi ya, polisi udah berhasil melakukan penangkapan. Jadinya dia gagal kabur lintas alam, ya untuk kabur dari tanggung jawabnya. Karena ini dengan apa yang udah dia lakukan ya, akhirnya Totok pun menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Kediri. Dan di tanggal 7 Maret yang udah di tahun 2024, Totok pun akhirnya dijatuhin hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melanggar beberapa pasal sekaligus, yaitu pasal 340 KUHP, pasal 380 KUHP, dan yang paling gilanya nih ya, ini pasal yang dia langgar terhadap anaknya sendiri, yaitu pasal 286 KUHP, yang emang gak ada hal apapun yang meringankan hukumannya. Ya semoga di sel dengan kasus kayak gini ya, semoga dia ini disambut ramah dengan napi-napi lain di dalam. Terus soal Ella, akhirnya ya dia pun dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Semoga husnul khotimah buat Ella dan semoga ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Dan buat kita semua, semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini, amit-amit jangan sampai terjadi lagi. Kapanpun itu dan dimanapun itu. Terutama untuk kita semua yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye-bye.